Tata bahasa menggunakan bahasa Indonesia sesuai situasi tutur dan kaidah kebahasaan. Bagi penutur asing, penerapan kaidah tata bahasa memegang peranan penting. Kaidah tata bahasa yang menjadi landasan penting dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Penguasaan kaidah tata bahasa yang baik akan mempermudah pembelajar BIPA dalam berkomunikasi secara efektif dan lancar. Kedudukan BIPA bagi pembelajarnya adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemerolehannya dilakukan setelah menguasai bahasa pertamanya. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi tutur. Situasi tutur adalah interaksi verbal yang terjadi atau sedang berlangsung dalam satu atau lebih bentuk tutur yang melibatkan penutur dan mitra tutur dengan tuturan utama pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dapat dikatakan sebagai peristiwa tutur. Contoh situasi tutur dalam untuk menjadikan komunikasi yang baik. Rona, permisi Pak. Mari Mbak, silakan dilihat-lihat. Mau cari kain batik atau baju batik? Kalau baju batik, untuk ibu-ibu ada di sebelah mana ya Pak? Di sebelah sini Mbak. Ada macam-macam jenis. Ada blus, ada daster, ada kemeja. Oke Pak, saya lihat-lihat dulu yang cocok untuk ibu saya. Yang ini bagaimana Mbak? Motifnya cantik dan bahannya bagus. Oh ya, bagus juga. Berapa harganya? Murah saja Mbak. 65.000 untuk blus ini. Contoh kedua, pada situasi tutur adalah pada suatu tempat dan keadaan yang sedang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Contoh dari sebuah teks eksplanasi ketika sedang berada di tempat pembuatan batik. Batik yaitu kain bergambar yang dibuat khusus dengan cara menuliskan atau menggambarnya secara langsung pada kain tersebut. Kemudian, proses pengolahannya juga dilakukan dengan cara tertentu yang sangat khas. Menggunakan bahasa Indonesia tulis yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pertama, pemahaman bunyi. Fonologi. Pembelajar BIPA akan diperkenalkan dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia seperti vokal dan konsonan. Contoh, bunyi vokal A, I, U, dan bunyi konsonan P, T, K. Ortografi. Pembelajar BIPA akan belajar tentang sistem penulisan bahasa Indonesia termasuk penggunaan huruf vokal, konsonan ganda, dan tanda baca. Contoh, penulisan buku dengan huruf B, U, K, U. Penggunaan kata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata. Dapat diartikan sebagai semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kekayaan kata yang dimiliki oleh seseorang pembicara atau penulis. Kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Daftar yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara singkat dan praktis, yang disusun secara alfabetis dari batasan dan keterangan. Pembelajar BIPA dapat diajarkan penggunaan kata dengan cara sebagai berikut. Kosakata. Pembelajar BIPA akan mempelajari kosakata dasar seperti nama benda, kata kerja, kata sifat,
dan kata keterangan. Contoh: buku, makan, besar, sekarang. Penggunaan kata depan. Pembelajar BIPA akan memahami penggunaan kata depan dalam konstruksi kalimat yang tepat. Contoh: di rumah, ke sekolah, dari kota. Penggunaan kata tanya. Pembelajar BIPA akan belajar penggunaan kata tanya dalam pertanyaan dan kalimat tanya. Contoh: siapa nama kamu? Apa yang kamu lakukan? Pembentukan kalimat. Tata bahasa dasar. Pembelajar BIPA akan mempelajari struktur dasar kalimat bahasa Indonesia yang meliputi subjek, predikat, dan objek. Contoh: saya makan nasi. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek. Dia belajar bahasa Indonesia. Dia sebagai subjek, belajar sebagai predikat, bahasa sebagai objek. Konjungsi kata kerja. Pembelajar BIPA akan memahami penggunaan kata kerja. Pembelajar BIPA akan memahami penggunaan kata kerja dalam berbagai bentuk waktu dan orang. Contoh: saya makan, dia makan, mereka makan.